Nah, tadi brother juga kan tanya mengenai kekristenan dengan Yang arogan. agama. Iya, arogan. Terus, Kristen, Injil dan agama, brother. iya, brother mengkaitkan agama-agama dengan kasih karunia dalam konteks kekristenan. Ya. Nah, ini menjadi menarik sekali, brother. Nah, tentu kekristenan itu tidak bisa di-compare dengan agama-agama yang lainnya, apalagi dalam konteks keselamatan. Karena apa? Dalam Begitu, konteks ya. keselamatan, kita selamat karena kasih karunia Tuhan. Kalau agama-agama pada umumnya adalah tentang usaha manusia untuk sampai kepada Allah. Tapi dalam konteks kekristenan, kita nggak mungkin selamat dengan usaha kita, dengan kekuatan kita. Karena kita adalah orang-orang yang layaknya binasa karena dosa, kuasa dosa. Kita nggak bisa sampai kepada sorga dengan cara apapun dan bagaimanapun. Lalu bagaimana solusinya? Ya. Sorgalah yang datang ke dunia, Yesus yang datang ke dunia. Pemilik sorga itu yang datang ke dunia untuk memulihkan kita dan membawa kita ke sorga. Ini yang masuk akal. Itulah alasan mengapa keselamatan itu karena kasih karunia. Karena itu suatu pemberian kebaikan atau kasih Allah bagi setiap kita yang tidak layak. Kita ini adalah orang-orang yang tidak layak namun dilayakkan oleh Tuhan. Gitu, brother. Menarik ya, menarik ya. Jadi, Ya. Nah, mungkin saya tambah dikit lagi, brother. boleh. Jadi, kalau kita mau tanya nih ya, perbedaan mendasar antara kekristenan dengan agama-agama yang lainnya terletak pada ajaran apa? Ajaran tentang kasih karunia. Nah, Jadi dalam konteks kekristenan kita memandang kasih karunia, kehidupan kita diawali dan dilanjutkan dalam anugerah atau dalam kasih karunia. Tidak ada bagian dari kehidupan kita yang tidak ada kasih karunia di sana. Artinya kehidupan kita selalu diwarnai dengan kasih karunia. Jadi nggak ada makna, nggak ada nilai diri kita kalau tanpa kasih karunia Tuhan. Atau dengan kata lain, kasih karunia Tuhanlah yang membuat hidup kita bermakna. Kasih karunia Tuhanlah yang membuat hidup kita berharga. Kalau sampai hari ini kita bisa hidup, brother, apa kata Paulus? Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dan kalaupun kita ya punya keberhasilan prestasi, ya kita diberkati dengan melimpah, percayalah itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita menyadari hidup ini karena kasih karunia Tuhan, nggak ada ruang bagi kita pada akhirnya untuk menyombongkan diri, brother. kalau kita buat secara rumusan, brother. Ya. Transformasi Injil itu atau kuasa transformasi Injil itu dia akan works. Ya. Kan ya selama ini kita tahu lah bahwa Injil itu adalah kabar baik Ya. dan bukan nasihat baik. Nasihat baik belum dilakukan tapi Injil sudah dilakukan. Itu sebabnya kita ketika memberi bukan supaya diberi tapi karena kita sudah diberkati makanya kita memberi. Yes. Kemudian Injil itu kan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang telah mati, dia meninggalkan sorga, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia mengorbankan hidupnya, dia mati untuk kita dan dia bangkit, kemudian dia naik ke sorga. Kurang lebih itulah Injil. Ya. Itu kan secara teorinya. Ya. Dan banyak orang cuman, iya sih, tahu sih itu Injil. Dari sejak sekolah minggu juga tahu. Tapi ya nggak ada konkretnya mengubah hidupnya, brother. Ya. Ya. Ya hidupnya masih duniawi, Ya. hidupnya masih negatif, Ya. masih melakukan dosa, dan lain sebagainya. Bisa tolong brother kasih rumusan lah, Ya. supaya orang percaya yang ada di rumah dan kita semua punya rumusan bahwa Injil itu supaya dia menjadi pusat dari hidup kita, mentransformasi itu seperti apa? Ya. Seharusnya gini, brother. Ini pertama kali dan ini menjadi poin utama dari pembahasan kita. Oke. Kalau kita bicara tentang Injil, pertama-tama nih ya, Injil adalah sebuah ajakan untuk kita menggantungkan kehidupan kita pada Tuhan, pada Kristus, pada apa yang Allah kerjakan melalui Kristus. Ya. Jadi itu adalah dorongan atau ajakan untuk kita nggak berpusat pada diri kita, tapi berpusat kepada Dia. Nah, apa yang membuat kita frustasi, putus asa? Karena kita mencoba untuk menjadi lebih baik dengan usaha kita. Iya, the best version of you katanya. Iya, harusnya kan Self-esteem, self-love, iya. dan lain sebagainya. Ya. artinya kan harusnya gini, kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan.
dengan menggantungkan hidup kita pada Dia. Itulah Injil. Nah, kalau kita bicara tentang tadi kalimat brother, bagus untuk kita bahas ulang terkait dengan mesin penggerak. Mesin penggerak, oh iya. Ya, kan nafas Injil itu adalah kenyataan bahwa hidup kita ini karena Tuhan. Hidup kita ini karena kasih karunia Tuhan. Masalahnya kita manusia itu menolak. Ah. Hidup ini ya karena usaha aku sendiri. Ya, Aku sekolah, aku proses. ya. Ternyata tuh, ya itu salah lah ya. Salah. Tadi kalimat Bang Aman Aman. bagus tadi ya terkait dengan Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, Iya, iya. Injil itu bukan sesuatu yang membawa kekuatan. Injil itu bukan sesuatu yang membawa transformasi, tapi Injil itu sendiri adalah kekuatan Allah. Oh, itu two different thing ya. Bro? Ya, Injil itu sendiri adalah transformasi dari Allah yang Allah berikan bagi setiap kita. Jadi kalau kita mau mengalami transformasi, ya datanglah kepada Injil. Kalau misalnya gini brother, kita bahas hal-hal yang praktis ya. Oke, ya. Karena Kalau- yang applicable lah. Ya, kalau bicara tadi tentang keputusasaan karena nggak berubah-berubah hidup aku, ya masih aja Aku masih- penuh dengan dosa. Aku kok bahkan sampai diintimidasi oleh setan dan dirinya sendiri. Kau udah nggak bisa berubah lah pokoknya. Ya, Pertama pertama, kau pemabuk aja. Apa orang cabul ya cabul aja. ya, Kau narkoba, apalagi sampai orang mau bunuh diri loh bro. ya, Kejadian bunuh diri itu karena banyak. frustasi kan, Frustasi, aduh, Ya. aku udah nggak bisa berubah lah tuh. nggak kunjung terbebas. Nah, Terbelenggu. berita bahagia begini, lewat Yesus yang menang atas kematian, kita bisa dibebaskan dari semua belenggu yang ada. Amin. Ini berita bahagianya gitu loh. Dan percayalah, tidak ada sesuatu yang terlalu kuat sampai kasih karunia Tuhan tidak bisa merestorasi kehidupan kita, Wow. menarik kita keluar Keren. Ini dari keren. kubangan hidup kita. Ini keren. Nah, gini brother, ada beberapa tokoh ya yang kita kenal lah. Karena apa? Kita kenal karena gagasan atau idenya itu sangat mempengaruhi orang Kristen pada umumnya. Misalnya Martin Luther. Martin Luther adalah seorang yang diubahkan oleh Tuhan karena membaca Alkitab. Jadi Alkitab Wow. itu benar-benar membawa transformasi. Injil itu mentransformasi, teruji dan terbukti. Yang kedua, misalnya Agustinus. Agustinus itu adalah orang yang sangat dihormati dari gereja barat ya, sangat dihormati pemikiran teologisnya. Misalnya terkait dengan Tritunggal. Waduh, luar biasa. Dia sosok yang luar biasa, pintarnya luar biasa. Tapi tahukah kita backgroundnya Agustinus? Dia adalah orang yang sempat putus asa dengan kehidupannya. Karena dia sempat hidup dalam perzinahan selama 15 tahun. Wow. Sampai dia punya anak. Aeodotus namanya kalau tidak salah. Punya anak dari hasil perzinahannya dengan perempuan itu selama 15 tahun. Ayo itu stand bro. Itu abang ngamentan. Dia kan. Nah, dalam keputusasaannya, dia kan mencoba untuk berubah berjuang. Dia Iya. bukan tidak ada niat untuk berjuang. Iya. Dia sangat mau, dia sangat rindu untuk dia keluar dari kubangan itu. Tapi Bahkan bahkan kalau nggak salah si Martin Luther juga hampir setiap hari ya datang ke bilik pengakuan dosa itu Iya. katanya menurut cerita. nah, Karena dia pengen berjuang untuk aku harus jadi baik nih gitu. Nah. Sama lanjut. Nah, pengalaman-pengalaman mereka ini membuat kita pada akhirnya sadar gitu loh, bahwa dengan usaha kita memang kita nggak mampu. Dengan perjuangan kita nggak mampu, tapi ketika kita menghayati bahwa memang karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan saja, kita bisa berubah, akhirnya kita bisa mengalami yang namanya kebaikan Allah itu. Ya, kita bisa mengalami sesuatu yang kita rindukan itu. Jadi, singkat cerita, Agustinus itu datang ke sahabatnya. Lalu tiba-tiba dia dapat satu apa ya istilahnya ya, suara lah, ya. Berkata begini, tole lege, ambillah, bacalah. Lalu dia buka Alkitab. Lalu kitab yang dia buka adalah kitab Roma. Pasalnya pasal berapa? Roma pasal 13, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Itu menarik, brother. Gua bacain bro, Iya. gua cari. Ayat Roma ini pasal 13, ayat 13 sampai 14. Roma 13. Ayat Kalau Martin Luther kan Roma 1 ayat 16 ya. Ya. Ini ajakan apa? Roma Ajakan 13 ayat 13 sampai 13 ayat 14. aku bacain. Roma 13 ayat 13 mulai. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati,
Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Percayalah. Apa poin? Apa poin dari sini? Gini loh, Brother. Percayalah ya. Ini sesuatu yang tidak bisa hanya sekedar didiskusikan seperti ini, Brother. Ya, setuju. Tapi benar-benar dihayati, direnungkan, dipercayai. Percayalah kekuatan Allah itu nyata lewat kebenaran firman-Nya. Amen. Untuk itu sediakanlah waktu untuk dalam gitu loh merenungkan kebenaran. Ada begitu banyak contoh-contoh kayak Martin Luther, Agustinus. Pada akhirnya dia berubah dengan ayat ini. Jadi ayat ini benar-benar menembuslah ya kehidupan dia yang begitu hancur. Akhirnya dia diubahkan. Dan faktanya nggak pernah kita mendengar, Brother, ada orang yang diubahkan hidupnya karena baca buku kimia, biologi. Tapi nggak sedikit kita dengarkan orang yang diubahkan hidupnya karena membaca Alkitab. Ada orang yang dikuatkan hidupnya karena baca Alkitab. Misalnya kalau kita lagi susah, lagi menderita, bacalah kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur itu mengisahkan banyak tokoh-tokoh yang menderita hidupnya, tapi pada akhirnya mereka dihiburkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Misalnya Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Boleh sedikit nyanyikan, Brother. Ya, Paman. Aku, ini ku coba, Bang. Iya. Naik dong F. Naik, Paman. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Itu Bang. Udah mau naik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sedap. Jadi dia menyegarkan kita, dia menuntun kita, Amen. dia memelihara kehidupan kita. Jadi kalau kita lagi menderita, ya, lagi banyak masalah, lagi tertekan, lagi didik terendah kehidupan kita, udah jangan cari yang lain. Ya. Ya, jangan cari apa ya, dalam tanda petik ini ya, yang orang dunia lakukan, misalnya pergi ke barbar, ya kan, ajib-ajib, ya kan, atau mabuk, atau cari wanita dan sebagainya macamnya. Itu tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan hati kita. Sebab kekosongan hati kita, hancurnya hidup kita, hanya bisa dipulihkan oleh Tuhan lewat kuasa firman-Nya. Amin. Nah, kalau kita misalnya kurang bijaksana, baca kita Brother? Amsal. Oke. Kalau kita kurang romantis, apa yang kita baca? Kidung Agung. Kitab Kidung Agung. Cepat kali jawabnya. Udah pengalaman, Brother. Jadi kita bikin romantis, makin romantis lewat kitab Kidung Agung. Iya, Jadi Alkitab kita itu ya memiliki banyak sekali peran ya dalam kehidupan kita, Brother. Ber, kayaknya pembahasan kita tentang kuasa transformasi Injil ini kita harus lanjutin di part 2, Bro. Ya. Kayaknya part ini Ya, masih cukup ya. kayak kurang, Gantung ya? kayak Oke, gantung. kita mainkan. Kita nanti lanjut di part berikutnya terkait dengan kuasa transformasi Injil ini. Dari mana lokasi kita nih? Di sungai. Di sungai, di daerah Sentul. Sentul Selatan. Kami menghimbau untuk datang ke tempat ini. Ini tempatnya cozy sekali, bagus sekali, dan makanan yang enak, pemandangan juga bagus. Jadi kami berharap saudara-saudara juga datang ke sini. Sekali lagi thank you. Jangan lupa menyaksikan program Rema di episode-episode selanjutnya. Injil adalah kekuatan Allah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan di program Rema tercinta kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.